Ada 2 faktor utama ya, yang paling pertama tentu adalah kondisi makroekonomi Mhm. kita yang cukup stabil dan terus membaik, terutama, kurs rupiah yang stabil, kemudian juga inflasi tetap terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi kita juga membaik. Ini satu hal yang kita jangan sampai lupa, kondisi ekonomi makro kita sangat kondusif untuk itu. Yang Oke. kedua, Mhm. terkait dengan kondisi internal strategi di masing-masing bank. Seperti kita ketahui, ekses likuiditas atau likuiditas yang ada di sistem perbankan kita ini sangat berlimpah sekarang ini, sampai saat ini. Bank Indonesia sudah mencoba untuk mengurangi melalui penaikan GWM, giro wajib minimum. Sekarang levelnya sudah 7,5%, nanti akhir tahun akan menjadi 9%. Nah, kelihatannya bank-bank besar terutama, sangat menikmati kondisi ini. Likuiditas yang berlimpah ini mengakibatkan mereka bisa menurunkan biaya dananya menjadi sangat murah, dan ini akan tercermin dari beberapa bank-bank besar terutama yang mampu mengoleksi kasa atau katakanlah suku bunga dana yang biaya bunganya murah. Ini merupakan strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh bank-bank kita, sehingga mereka bisa menekan biaya dana. Pada saat yang sama, seperti tadi saya sampaikan, kondisi makro yang membaik ini mengakibatkan kredit mulai tumbuh. Dan ini kita saksikan memang masing-masing bank akan berbeda-beda ya. Tapi intinya kalau kita lihat, kalau BRI jelas ini lebih didorong oleh kenaikan kredit mikronya. Sementara kalau bank-bank yang lain ini banyak didorong oleh membaiknya permintaan kredit dari korporasi. Sementara dari sektor-sektor yang lain juga naik, tetapi tidak sekuat korporasi. Eee, ini langkah-langkah ini juga jangan lupa didukung oleh aturan main OJK yang membolehkan bank-bank melakukan atau restrukturisasi terhadap, kredit-kredit yang barangkali masih mengalami kesulitan. Nah, ini berbagai kombinasi, baik yang sisi makro maupun mikro, yang dengan secara sengaja bank-bank kita itu, mengambil strategi yang saya kira sangat baik, yaitu menekan biaya dana, lalu menaikkan permintaan kreditnya, sehingga mereka mampu meningkatkan keuntungan. Mmm. Ditambah dengan, kesempatan yang diberikan oleh JK untuk untuk membolehkan mereka melalui Nah, ini semuanya saya kira sangat, kita lihat hasilnya, bank-bank besar terutama itu lompat, labanya luar biasa. Baik. Baik Pak Halim, lantas kira-kira kinerja baik dari perbankan ini bisa bertahan berapa lama, Pak? Iya, saya rasa kalau secara makro kita kita tahu ya, tantangan ekonomi kita masih cukup berat, terutama dari sisi luar negeri. Kita baru saja mendapat kabar bahwa second quarter ini Amerika mengalami kontraksi, ya, ekonominya 0,9. Dan ini tentu menjadi sinyal bahwa ekonomi Amerika barangkali menuju ke arah resesi. Dan kita tahu kalau ekonomi Amerika mulai resesi, tentu kita juga akan terpengaruh sedikit banyak. Yang kita juga harus lihat adalah bagaimana nanti prediksi terhadap ekonomi Cina. Karena biar bagaimanapun Cina adalah mitra dagang utama kita. Sementara kita juga melihat kondisi harga-harga komoditas juga mulai melemah, terutama karena gambaran ekonomi dunia tidak begitu menguntungkan. Nah, di Indonesia sendiri tentu kita beruntung, kita bisa menjaga momentum ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita mungkin semester kedua mudah-mudahan masih bisa tetap di atas 5%. Dan ini tentu akan sedikit banyak membantu kredit akan tetap tumbuh gitu. Namun seperti saya sampaikan tadi, tantangannya tidak mudah. Apalagi Bank Indonesia sendiri juga terus berusaha mengurangi ekses likuiditas. Sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan barangkali faktor-faktornya akan berubah. Mmm. Ditambah lagi di awal tahun depan, itu aturan dari OJK juga akan berakhir. Nah, ini jadi kita melihat perbankan kita mungkin masih bisa mempertahankan kreditnya di atas double digit misalnya terutama untuk bank-bank besar. Namun faktor-faktor yang sangat menguntungkan seperti semester satu barangkali akan berakhir.